Sudah, Bapak. Oke. Baik, Bapak, pemaparan materi selama 60 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak pada waktu 5 menit terakhir. Oke, baik. Widiantari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, yang sama-sama kita hormati, pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, Prof. Gading, mudah-mudahan beliau bergabung ini. Dan juga Pak Wayan WD2, Pak Adit teman saya juga ini, dari WD3. Lantas, Bapak Ibu, Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Dasar Undiksa, tadi sudah memberikan atau membuka kegiatan ini, Pak Imade Suarjana, dan juga, ini teman saya juga satu lagi, Bapak Koordinator Prodi PGSD, Pak Margunayasa, dan juga dari PGSD FIP UNP, yang dalam hal ini dihadiri oleh Ketua atau Pembimbing HMJ, Bapak Atriwaldi, boleh bersedia hadir. Dan juga yang kita hormati Bapak Ibu Guru Besar, dosen-dosen, dan adik-adik Rumawa dari Ketua HMJ, spesial untuk Ketua Pelaksana Widya Francisca dan kawan-kawan pengisi acara. Nah, yang kita banggakan mahasiswa Permata 2021 dari Undiksa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya hadirin dan undangan yang berbahagia. Tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan walaupun pandemi masih membayang-bayangi kita. Kalau di Padang sudah level 2. Nah, mudah-mudahan di Bali sudah bebas corona atau gimana? Widiantari, masih level berapa? Masih level 2, Bapak. Oh, masih level 2 ya, berarti sama level 2. Mudah-mudahan nanti kalau kegiatannya terbatas, nah mudah-mudahan saya sampai ke Bali lagi. Terakhir saya ke Bali itu tahun 2020 awal. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung lagi ke sana. Dan juga salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semua, pimpinan fakultas, jurusan, dan koordinator prodi, adik-adik Ormawa dan peserta webinar. Sebelum saya sampaikan materi, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tetap dimenangkan oleh Undiksa. Saya baca sejarah dulu. 2019 kreasi seni juga dimenangkan oleh Undiksa sebagai juara 1, UNP juara 2. Tahun ini kembali lagi dimenangkan oleh Undiksa untuk musikalisasi puisi. Dan UNP untuk tahun ini kita tidak dapat juara. Dan ini apresiasi buat seninya Undiksa. Saya memang menandai dari dulu kalau soal seni, nah ini Undiksa number one ini. Ya, Prof. Agung? Soal seni, ya harusnya kami mengundang dari Undiksa. Nah, mudah-mudahan dengan inisiasi oleh adik-adik Permata ini, nanti kita akan undang tim seni dari Undiksa untuk memberikan atau berbagi juga lah seperti apa kondisinya Undiksa. Paling tidak, nah dengan kondisi ini dua tahun berturut-turut untuk pancalomba mahasiswa itu dimenangkan Undiksa, berarti ada hal positif tentang seni yang dimiliki oleh Undiksa. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan bagi kami di Universitas Negeri Padang, paling tidak meniru. Ya, meniru untuk bersamaan. Kalau 2019 Undiksa juara 1, 2021 juara 1, nanti 2023 UNP juara 1, Undiksa juara 2. Papasan lah. Kita gantian aja, Pak. Setuju, Pak Ades, setuju. Setuju, Pak ya. Ya, Prof. Agung ya. Nah, oke, baik. Jadi itu apresiasi.
Nah, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan ini, nah ini merupakan satu bentuk apresiasi juga terhadap seni. Karena di mahasiswa ya, Pancalomba itu tetap ada dan akan digelar setiap tahun. Insya Allah untuk tahun 2023 kita akan gelar di Yogyakarta. Nah, itu kesepakatan kemarin ini. Nah, baik. Terkait dengan materi ini, strategi dan inovasi pembelajaran seni musik, khususnya di sekolah dasar. Sama kondisinya dengan yang terjadi di pendidikan secara umum. Nah, paling tidak ada upaya-upaya untuk berinovasi, membuat strategi-strategi yang brilian sehingga pembelajaran seni ini juga bisa dilaksanakan. Walaupun kondisinya sudah terganggu ya. Kalau dulu kita bisa latihan, berkumpul, dan segala macam, nah sekarang enggak lagi. Sekarang orang gunakan YouTube, ya, orang gunakan medsos, orang menggunakan berbagai bentuk aplikasi-aplikasi. Nah, sehingga pembelajaran itu juga tetap berjalan. Walaupun, nah ini di kelompok mata kuliah katakanlah ya, di kelompok mata kuliah ataupun mata pelajaran yang membutuhkan praktik, nah ini agak sedikit terganggu dengan kondisi online. Bukan tidak bisa, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Tapi kan sejatinya praktik seni ini yang number one. Praktik seni itu. Kalau sekedar melihat, menonton sih oke saja. Nah, paling tidak saya coba berinovasi ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan membuat channel YouTube ini. Dan tidak pembelajaran-pembelajaran yang tidak terjangkau secara katakanlah praktik, nah itu bisa dijangkau oleh pembelajaran berbasis digital ini. Nah, silakan bagi adik-adik semua, saya mengisinya konten ini terutama tetap musik ya, musik, budaya, dan juga pendidikan. Kalau adik-adik mau atau menyukai penelitian ya silakan saja. Di dalam konten ini sudah ada semua. Jadi silakan, mudah-mudahan ini juga bisa membantu kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kesuksesan adik-adik semua mencapai studi yang tidak lebih dari waktu yang ditetapkan. Jadi nggak ada lagi masanya bermain-main. Pokoknya 4 tahun paling lama. Di Undiksa ada nggak Widiantari yang 3,5 tahun? PGSD? Ada Bapak. Cari 3,5 tahun. Karena waktu itu sangat berharga. Sangat berharga. Nanti kita nyesalnya terakhir. Kenapa saya nggak dari dulu tamat? Ya kan? Nah, tuh, jadi kondisi-kondisi itu yang perlu. Apalagi, nah ini adik-adik semua. Kita dilanda ini semua, walaupun kita punya bonus demografi. Tapi ya ini, disrupsinya ini semua. Teknologi sudah semakin maju, iklim juga seperti ini, tambah lagi bonus-bonus demografi. Nah yang paling penting itu budaya. Masuknya budaya-budaya luar semakin cepat ya, dan semakin masif. Contoh sederhananya budaya luar itu WhatsApp. Gampang aja sekarang kita mengundang orang, dulu yang harus ketemu, harus bicara, sekarang nggak lagi. Hanya pakai WhatsApp saja, selesai. Nah, itu kondisi-kondisi. Apalagi khusus untuk seni musik atau seni budaya ya, katakanlah seni budaya, kita dipengaruhi oleh 6 faktor besar ini. 6 permasalahan besar. Yang pertama, seperti yang disampaikan barusan, perkembangan teknologi 4.0, dan kita juga harus menyiasati perkembangan ini dengan Society 5.0. Jadi intinya, kita tetap berinovasi dengan pengembangan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai komunitas kita. Kalau kita di Indonesia ya nilai-nilai Indonesia. Kalau di Bali ya nilai-nilai Bali. Kalau di Padang ya nilai-nilai Minangkabau. Keminangannya, pokoknya budayanya kita nggak boleh lepas dari itu.
Ya bahkan kalau adik-adik semua pernah menonton ya film The Last Samurai, Brad Pitt, nah itu dia menekankan sekali budaya Jepang itu dengan teknologi yang sangat maju, disertai dengan masyarakatnya juga tidak terlupakan. Budayanya juga tidak terlupakan. Nah, kalau kita bicara Jepang, pasti Indonesia jauh kalah dengan Jepang. Nah, orang yang maju aja, negara maju aja, masih memperhatikan seni budayanya. Apalagi kita di Indonesia. Nah, apalagi kita dituntut, guru dituntut, melaksanakan kecerdasan abad 21 dengan 4C. Critical thinking, berpikir kritis, inovatif. Nah, kita melahirkan satu pemikiran-pemikiran inovasi, inisiasi, komunikasian, kolaborasian, dan segala macam, dan creativity. Jadi itu yang dituntut zaman sekarang. Kalau kita tidak melaksanakan itu, siap-siap saja kita dilanda zaman. Ya, dilanda oleh perkembangan zaman. Dan juga kita butuh kompetensi terkait dengan seni musik, tentu kompetensi siswa untuk memahami musik itu. Nanti kita akan coba secara detail ya di bagian belakang ini. Dan juga yang tidak boleh ketinggalan sekarang itu adalah literasi. Mereka tahu budaya Bali, tapi apakah mereka memahami dan mengimplementasikan budaya Bali itu ke kehidupan sehari-hari? Sama juga dengan mereka tahu budaya Minang. Mengetahui secara membaca tulis, ya baca tulis mereka tahu, tapi apakah mereka terapkan? Tidak. Jadi apakah mereka olah informasi itu untuk kegiatan kehidupan mereka sehari-hari? Ditambah lagi permasalahan karakter. Nah, ini yang mengganggu kita dari 2020 awal hingga sekarang, COVID-19. Nggak bisa lagi kita berkumpul, nggak bisa lagi kita mengadakan latihan secara bersama, ketawa ketiwi sambil berkreasi seni budaya. Maka butuh kreativitasnya, inovasi, butuh strategi. Nah, ya. Jadi 6 major trend ini sangat merubah kondisi pembelajaran seni musik yang ada di kehidupan kita. Tambah ini lagi. Kalau soal data internet, menurut repertoire itu ada 375 juta pengguna internet. Bahkan ya kalau dibandingkan dengan populasi kita, total populasi hanya 275. Berarti saat one man sudah 2 gadget, one man 3 gadget. Ini yang ada di siswa kita sekarang. Dia sudah mulai mengklaim dirinya, I am a digital learner. Begitu juga ada di mahasiswa. Ya. Adik-adik juga mengakui saya punya banyak sumber belajar saya sangat banyak sekali. Saya bisa buka Google, saya bisa buka Google Scholar, saya bisa buka garuda.com. Kalau ini kan soalnya Pak Wayan ini di BD2. Beliau chief editor jurnal terakreditasi Sinta 2 ini. Apalagi saya punya Science Direct atau sumber-sumber belajar dari artikel-artikel yang sudah kelas internasional. Apalagi bereputasi. Saya punya solusi sendiri. Nah, bahkan dia mengklaim saya bisa lakukan. I can do it by myself. Nah, makanya I'm a 21st century student. Ini enggak hanya ke siswa, enggak ke mahasiswa, sama saja. Ini yang atau fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Kalau adik-adik calon guru ya di siswa kita ya begini. Kalau adik-adik calon dosen atau segala macam mengajar mahasiswa ya mahasiswa kita begini. Lantas apakah kita juga harus bertahan dengan cara-cara lama? Enggak lagi. Mereka sudah komunikator aktif, kreatif. Apalagi kalau cara tanya virtual ya. Kalau virtual buat adik-adik semua ini kerja sehari-hari, bahkan bangun tidur langsung
masuk ke dunia virtual. Bahkan mengeksplorasi, menyajikan konten, bahkan juga menjadi konten kreatornya juga. Saya rasa ada semua kalau linknya dibagikan di di setiap WhatsApp dan segala macam, itu rata-rata setiap mahasiswa sudah punya konten. Paling tidak tugas diskusi. Betul nggak? Bapak lihat juga yang dari Undiksa banyak kok yang diskusi-diskusi diupload ke YouTube. Nggak apa-apa. Justru kita belajarnya dari situ. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan, jika orang mengupload konten positif ya, yang positif bukan negatif. Yang positif itu pasti dia akan menyiapkan wawasannya. Dia akan membaca, dia akan memahami dulu. Baru setelah itu dia mulai recording dan mengupload videonya ke YouTube. Dan itu sangat bagus. Sangat sesuai untuk kondisi sekarang. Apalagi kalau untuk memperoleh informasi secara luas, menambah pengetahuan, knowledge ya, untuk dimanfaatkan di berbagai kebutuhan. Nah, kalau sekarang pembelajaran daring, penyelesaian tugas sekolah, bahkan juga perkuliahan, dan juga pencarian informasi yang mendukung penyelesaian studi, termasuk juga sumber belajar ya, sumber belajar baik artikel-artikel. Kalau sekarang ada di semua nggak lagi menggunakan artikel-artikel yang hanya ISSN, tapi sekarang cari Sinta, sudah mencari rujukan atau referensi itu yang sudah terakreditasi. Nggak lagi pokoknya asal online, enggak, sekarang sudah mulai disortir. Nah, ini kelebihannya dunia digital zaman sekarang. Apalagi generasi Z katakanlah memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan menerima informasi dengan cepat. Apalagi dia pokoknya random aja. Apa yang bisa dilakukan, lakukan sekalian. Apa yang bisa dilakukan, kalau A duluan ya A dilakukan. Apalagi dia bekerja di dalam tim. Misalnya, silakan cari yang bagian ini. Poin A, nah sini yang cari. Poin B, sini yang cari. Tinggal bagi kerja aja di tim. Lantas hasilnya selesai. Apalagi sekarang sudah ada spreadsheet online, Word online, PowerPoint online. Membuat PowerPoint itu nggak sendiri lagi, sudah bisa menggunakan online. Nah, nih. Jadi tidak lagi harus di kelas. Ya kan, duduk dengarkan dosen dan segala macam, enggak. Tapi sudah self motivated learning. Sudah orientasinya belajar mandiri. Karena itu sudah kebutuhan. Dan kondisi yang membuat seperti itu. Ya, walaupun kita harus melihat juga bahwasannya terlalu mandiri, nah ini juga berbahaya juga bagi society. Ancaman untuk society 5.0. Makanya kita sandingkan dua. Industrial Revolution 4 atau 4.0 disandingkan dengan society 5.0. Maka karakter, literasi itu ada di sana. Nah, walaupun kita banyak kerja mandiri, tapi tetap tidak melupakan masyarakat. Ya kan? Nah, tuh. Lantas, kondisi yang kita sampaikan barusan itu membuat guru-guru, membuat mahasiswa, membuat dosen berpikir kritis. Dia mengeluarkan pemikiran abad 21-nya. Kecerdasan abad 21-nya, dia harus punya strategi yang inovasi. Jadi need the innovative strategies. Jadi butuh dia apa sih strateginya supaya bisa menghadapi kondisi yang seperti ini. Padahal kita tahu kalau belajar musik, kalau nggak dengan musiknya, nah itu kan kurang afdol lah kata-katakan orang musik itu. Bisa juga, tetapi kualitasnya tetap dipertanyakan. Nah, syukur alhamdulillah sudah level 2, paling tidak level 2 ini sudah bisa berkumpul beberapa orang dengan batasan. Nah, sekarang kita lihat dulu.
Beers tahun 2012 mengatakan bahwasanya strategi yang memfasilitasi siswa dalam mencapai kecerdasan abad 21. Yang pertama, dia mau atau dia pengen mengalami kesempatan belajar dan aktivitas belajar yang variatif, tidak monoton lagi. Maka dengan demikian, pemahaman ini tentu kita juga memberikan pembelajaran yang juga variatif. Tidak hanya sekedar menjelaskan, tidak hanya sekedar memberikan acuan, apalagi kalau kita bicara tentang seni musik. Kalau seni musik itu intinya ya praktik langsung. Nggak ada teori itu nggak usah banyak-banyak. Bahkan juga teori itu tergabung ke dalam praktiknya. Nah, lantas apa strateginya satu lagi? Manfaatkan teknologi. Nah, ini kan ketemu ya hal-hal seperti ini. Lantas gunakanlah pembelajaran berbasis proyek. Beri mereka tugas, karena pembelajaran zaman sekarang itu bukan lagi guru yang mengajar, tapi sudah siswa yang belajar. Kasih dia masalah, ini masalahnya. Kok lagu Garuda Pancasila ini, kok Indonesia Tetap Merdeka ini tidak, atau anak-anak sekarang sudah nggak tahu lagi lagunya, itu kan masalah. Bahkan nyebutin Pancasila aja salah. Kan masalah sebenarnya. Nah, itu berikan mereka orientasi terhadap masalah. Kapan perlu berikan proyek. Karena di pembelajaran seni musik ini sangat syarat proyek. Ya, misalnya untuk menampilkan sebuah lagu atau musik, nah hasil dari penampilan itu atau tampilan itu, nah itu merupakan proyek. Jadi project itu tidak hanya tangible, juga ada non-tangible-nya. Project itu dalam bentuk barang, ada yang dalam bentuk karya. Itu project. Berikanlah pembelajaran berbasis proyek. Dan universitas ataupun higher education itu juga menyarankan pembelajaran team-based project. Jadi buatlah tim yang mengerjakan satu proyek. Atau case study ya, case study atau kasus-kasus, mulai dari situ. Bahkan tidak lagi intrakurikuler ya, tapi sudah cross curricular connection, sudah terhubung. Nah, jadi seni itu masuk ke matematik, seni itu masuk ke IPS, seni itu masuk ke bahasa Indonesia, seni itu masuk ke PKN. Nah, silakan dibuat inisiatif, lagu kan namanya. Ya, kalau yang mengajarkan muatan materi lain itu kan biasanya dari lirik lagu ya. Akan dibuat seperti itu. Nah, berikan mereka kesempatan untuk menyelidiki, melaksanakan proses secara saintifik. Tentu didukung dengan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif. Nah, ini dia strategi untuk abad 21. Sama. Komunikasi, critical thinking, creativity, collaboration. Jadi itu intinya untuk pembelajaran abad 21. Oke. Nah, tentu kita butuh pedagogi. Ya, kalau bagi adik-adik semua ya, adik semua yang akan menjadi calon-calon guru, apalagi yang membelajarkan seni musik, nanti tentu perlu pedagogi kreatif. Tanpa meninggalkan unsur utama dari seni musik. Mereka tetap punya pengalaman mengapresiasi, menghargai karya-karya musik, baik dari daerah, anak-anak, dan lagu wajib nasional. Bahkan mereka punya kesempatan juga mengekspresikan lagu anak-anak, lagu wajib, lagu ataupun katakanlah lagu daerah, dan juga kesenian-kesenian daerah itu. Sehingga baru mereka memunculkan satu kreativitas seni budaya. Tanpa melupakan eksplorasi. Nah, ini intinya. Kadang eksplorasi nilai-nilai budaya ini menjadi tidak dilakukan ya. Padahal ini intinya seni itu ini intinya. Eksplorasi nilai-nilai budaya.
bagaimana kita mewariskan, bagaimana kita maaf, bagaimana kita mempertahankan budaya ini sesuai dengan 5.0 Society 5.0. Nah, inilah nanti yang akan menjadi modal bagi siswa kita. Nanti kita lihat beberapa fakta terhadap pembelajaran seni musik. Ini kira-kira gambaran pedagogi kreatif. Jadi ada manusia, kesenian, kebudayaan, pedagogi kreatif, pembelajaran seni, budaya yang kreatif, imajinatif, menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan sudah masuk ke dalam tema ini ya, memotivasi. Juga kalau kita lihat dari ininya, dari seninya sendiri, mereka mengolah kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Gardner. Salah satunya adalah kecerdasan musikal. Nah, ini juga masuk. Mereka punya daya kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Bahkan juga, nah, pendidikan karakter itu erat kaitannya dengan mengolah kehalusan budi. Ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari ya, bahwasanya seorang atau pembelajaran itu harus mengolah kehalusan budi, rasa, karsa, karya, termasuk juga melatih motivasi dan juga persistensi. Jadi intinya itu aja, rasa, karsa, karya, cipta. Nah, kalau sudah di dalam ini cipta, berarti sudah levelnya udah tinggi. Dari semua sebenarnya bisa punya kemampuan ya untuk mencipta. Nanti mungkin di kesempatan lain kita coba mencipta. Karena di tugas mata kuliah itu ada menciptakan beberapa ya, mengkreasi sebenarnya. Kreasi mengembangkan dari karya seni yang ada menjadi satu bentuk seni yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kita lihat ini. Dari beberapa penelitian yang saya lakukan, masih melihat di lapangan itu, seni itu berfungsi sebagai hiburan saja. Bahkan ketika siswa sudah bosan belajar mata pelajaran lain, sudah mulai suntuk, sudah mulai loyo, sudah mulai nggak bersemangat lagi, lantas sang guru memancingnya dengan, ayo kita nyanyi. Hanya sebatas itu saja. Padahal kalau kita lihat, seni itu lebih daripada itu. Bahkan juga ada anak-anak ibu, anak-anak bapak semua, minggu depan hafal lagu ini ya, kita nyanyikan. Hanya hafalan saja, hafalan saja. Jadi sehingga pembelajaran itu di posisi marginal, bukan di posisi inti. Nanti kita bahas seperti apa sih pembelajaran seni musik yang inti itu. Apalagi belum terintegrasi dengan teknologi. Nah, kita lihat masih manual. Kumpul, nah, lantas bernyanyi, nyanyinya tanpa alat musik lagi. Paling tidak untuk pemandu ya. Pemandu nadanya. Pokoknya yang penting kalau di sekolah itu mungkin adik-adik juga punya pengalaman sama dengan saya. Ketika observasi di sekolah itu, kalau mau nyanyi, guru-guru itu ya begini aja. Ayo anak-anak ibu, sekarang kita nyanyi. 1, 2, 3, nyanyi. Nadanya di mana? Betul tidak temponya? Ini segala macam itu tidak jadi beban pikiran. Nah kalau seperti itu dilakukan, berarti seninya itu belum masuk. Musikalitasnya itu belum muncul. Nah sementara yang seni itu adalah rasa, karsa, karya, cipta. Wirasa, wirama, wiraga. Jadi masuk itu dulu baru bisa, baru muncul dia rasa musikalitasnya. Kalau tidak ya dia posisi pada hafalan saja. Setelah hafal lagunya ya sudah selesai, tidak ada dampak terhadap diri siswa. Ya kan? Hanya paling menghilangkan kebosanan sementara. Karena sedang ini ya, karena sedang apa namanya? Sedang loyo atau sedang bosan mengikuti mata pelajaran lain atau udah capek mengikuti matematik segala macam, akhirnya hanya gembira-gembira begitu saja. Jadi intinya lebih dominan fungsi hiburan. Mereka kaya pengetahuan dari lirik-lirik lagu ini, mereka mengetahui
tapi miskin dengan pemahaman nilai-nilai budaya, apalagi kebinekaan. Nah, ini dampaknya sangat berbahaya. Ya kan? Mereka mengabaikan proses internalisasi, enkulturasi budaya, akhirnya bisa mereka tercerabut dari budayanya. Mereka Bali, tapi nggak tahu dengan Bali. Apa saja kearifan lokal yang di Bali, paling tidak untuk skopnya siswa sekolah dasar, mereka nggak tahu lagi. Mereka tahunya cuma budaya luar. Nah, ini kan berbahaya. Mereka lahir di Bali, besar di Bali, bekerja di Bali, ngapa-ngapain di Bali, tapi nggak tahu budaya Bali. Ini kan sangat parah sekali. Karena apa? Karena pembelajaran seni itu hanya kulit-kulitnya saja. Yang penting tahu, bisa bernyanyi, sudah. Selesai. Nah, bahkan juga yang agak sedikit kontroversi ketika ditanya ke guru, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah puas dengan kondisi guru, atau paling tidak saya tanyakan ketika PL lah, sudah puas enggak dengan kondisi guru yang PL di tempat Bapak Ibu? Belum Bu, belum Pak. Kami minta untuk yang sekarang ini kan karena kondisi-kondisi pandemi dan segala macam itu minta guru yang kreatif, yang bisa atau yang memiliki skill musik, sehingga siswa itu juga punya satu hal yang positif ketika belajar. Bahkan ini yang diminta oleh guru ya, sivitas sekolah. Nah, bagaimana? Kalau tadi Pak Imade mengatakan, Mama, di satu sisi banyak yang mengatakan susah membelajarkan musik atau sulit membelajarkan musik. Sebenarnya enggak juga. Asal dilatih dengan benar ya, dilatih dengan benar. Kita coba nanti di bagian berikut ini. Nah, sekarang kita masuk. Kalau begitu faktanya, sekarang kita lihat ke dalam musik itu sendiri. Apa sih yang ada di dalam musik? Ini Bapak kutip dari Plato dalam buku Filsafat Musik. Ini bukunya memang lama dan alhamdulillah Bapak punya bukunya ini. Musik is a moral law. Jadi musik itu adalah bahasa hukum. It gives soul to the universe. Dia memberikan warna terhadap alam ini. Bahkan dia memberi jiwa terhadap alam. Memberi jiwa terhadap pemikiran-pemikiran, imajinasi, fantasi, dan segala macam. Flight to the imagination. And charm and guide it to life. Jadi dia mempesona. Dia memberikan arahan untuk kehidupan dan segala sesuatunya. Nah, coba kalau kita lihat. Berarti bisa jadi untuk aturan alam ini adalah seni. Ini dari pendapat Plato. Kan juga di Plato juga, musik is the language of emotion. Betul, musik itu bahasa emosi, bahasa ekspresi, bahasa kejiwaan, bahasa mimik, raut muka, dan segala macam. Emosi itu terkoneksi dengan pemikiran. Nah, makanya emosi itu mulai dari rasa terkoneksi dengan pemikiran, dan terkoneksi dengan action atau tindakan. Tindakan untuk mengarahkan. And the sphere of conduct is connected with morals. Berarti di sini kita bisa lihat. Jadi seni itu bukan hiburan semata, tetapi muaranya adalah moral. Muaranya adalah nilai-nilai. Muaranya adalah karakter. Muaranya adalah literasi. Kadang-kadang orang nggak melihat ini ya, karena yang seperti yang fakta yang kita lihat tadi, hanya sebagai hafalan saja dan segala macam. Apalagi ini muncul dulu musikalitas, baru bisa wirasa, wirama, wiraga, latih. Makanya seni musik itu harus dilatih repeatedly, berulang-ulang, sampai muncul rasa itu ke dalam diri kita. Masuk rasa itu ke dalam diri kita, masuk irama itu ke dalam diri kita. Wiraganya juga akan senantiasa nanti menstimulus. Jadi musik inilah nanti yang akan menstimulus wiraga manusia.
Dengan demikian baru musikalitas seseorang baru bisa muncul. Oke. Makanya seni musik itu harus diberikan dengan 3 tahapan. Yang pertama, berikan mereka belajar melalui musik. Nah, kalau mereka belajar melalui musik, berarti mereka belajar aturan melalui musik. Belajar segala sesuatu norma kehidupan melalui seni musik. Jadi intinya adalah bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka bersikap. Apalagi saya contohkan dari semua, ketika kita menyanyikan paduan suara. Nah, di situ kan kita butuh mempertimbangkan volume suara orang lain. Jangan mentang-mentang suara kita keras, powernya keras, lantas dengan sombongnya, songongnya, langsung bernyanyi keras saja, suara kita sendiri yang kedengaran. Itu tidak toleran di dalam musik namanya. Ya kan, jadi kita belajar toleransi, belajar sikap, belajar menghargai orang lain. Nah, kalau suaranya pelan, kita keras, lantas kita paksakan juga suara keras. Akhirnya teman-teman ini nggak bisa ikut. Suaranya nggak muncul, percuma aja di panggung kalau suaranya nggak muncul. Nah, bagaimana kita menyamakan dengan orang lain, membentuk harmoni dengan orang lain. Kan ini sikap. Nah, di samping itu juga belajar dengan musik. Ketika proses ekspresi, mereka belajar tentang keterampilan, menggunakan motoriknya seperti apa, suara itu seperti apa, gerakan badan seperti apa, sesuai dengan musik yang mereka mainkan atau lagu yang mereka nyanyikan. Itu terampil mereka di situ. Bahkan juga, maaf ya, ini belajar tentang musik. Mereka tahu unsur-unsur musik apa saja. Ada birama, ada nada, ada tempo, ada irama, ada melodi, ada tangga nada, dan segala macamnya. Nah, jadi mereka belajar 3 hal ini. Kalau ini sudah dilakukan dengan baik, maka fakta yang kita temukan tadi itu tidak akan terjadi lagi. Maka akan muncullah pengembangan kepribadian. Jadi intinya belajar musik itu untuk pengembangan kepribadian. Bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi yang katakanlah layaknya seperti siswa SD dan segala macam. Dengan cara apa? Boleh mendengarkan musik, boleh bernyanyi, boleh juga bermain musik, bahkan membaca musik juga. Bergerak mengikuti musik dan melaksanakan kreativitas musik. Siswa SD juga bisa mencipta, tapi sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Itu tidak akan sama dengan adik-adik semua mahasiswa pencipta ya. Oke, kalau ini Bapak lewatkan aja. Nah, oke. Jadi musik itu sederhana sekali ya. Olah vokal seperti apa, memainkan alat musik seperti apa, apresiasi karya musik seperti apa. Jadi ini saja. Dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, ini aja ini. Tapi kalau ini dilakukan dengan baik, ya maka muncullah pribadi-pribadi yang punya nilai-nilai positif ya. Bahkan juga kalau kita lihat di seni itu sendiri ada 3 sifat ini. Jadi sifat dari pembelajaran seni itu multilingual. Kalau Bapak bicara dengan bahasa musiknya, kalau yang bagi yang suka dengan seni rupa dia berbicara dengan bahasa rupa, bagi yang tari suka tari, itu merupakan sarana komunikasi. Ya. Dan juga multidimensi. Mereka juga diberikan pengembangan beragam kompetensi. Misalnya ada pengetahuannya, ada pemahamannya, juga ada analisis, ada evaluasi juga, apresiasi, kreasi, dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika. Nah, orang yang bisa menampilkan seni itu dengan baik berarti dia punya unsur analisis dan evaluasi. Kalau tidak, dia hasilnya juga tidak akan bagus.
apalagi multikultural, menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Lihat lagi ke fungsinya, biar kita semua paham ya, seni musik itu apa sih? Apakah benar hiburan? Mengembangkan kreativitas, membantu perkembangan individu, baik perkembangan bahasanya, pemerolehan bahasa seseorang juga, karena dia dilatih untuk berbicara dengan bahasa musik, namanya bernyanyi. Ini mereka berbicara juga, tapi sudah menggunakan irama, menggunakan intonasi, menggunakan artikulasinya juga, bernyanyi dengan baik, mengekspresikan diri, sehingga muncullah sensitivitas, muncullah keindahan, memberikan tantangan juga, apalagi melatih disiplin. Nah, ini mungkin yang masih sangat jarang ya, melatih disiplin seperti apa sih di musik? Bapak berikan contoh sederhana aja. Ketika kita bernyanyi dengan tempo yang lambat, maka nyanyi itu harus disamakan temponya. Jika seseorang tidak sesuai dengan tempo yang dinyanyikan itu, maka lagu itu akan jelek. Maka kita harus disiplin, secepat apa lagunya, temponya, secepat itu juga kita nyanyikan. Tidak bisa kita asal suka-suka aja, orang temponya andante mungkin ya, atau sedang lah, lambat lah. Lambat, lantas kita nyanyikan dengan cepat. Orang nyanyi lambat, kita nyanyi cepat. Itu kan enggak ini lagi. Jadi mesti taat dengan aturan. Aturan di musik itu apa? Adalah ketukan. Tempo hari Bapak sudah cobakan, tapi karena online ini, nah ini yang membuat gangguan juga di musik ya, untuk mentes ketukan, karena di Zoom ini kalau saya cobakan bisa delay. Nah, saya cobakan satu tab, kita cobakan ketukan bersama-sama, delay. Nah, dalam hitungannya dia sama, tapi ketika bunyinya yang keluar itu dia tidak sama. Nah, ini satu kelemahan untuk pembelajaran seni ya. Jadi makanya harus ada latihan juga. Melatih kontrol emosi, mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa. Jadi musik itu merupakan tindakan, attitude, latihan, activities yang meningkatkan keproduksi dan penerimaan mereka. Produknya mereka tingkatkan, kreativitinya mereka tingkatkan. Istilahnya kalau production, production atau apa yang mereka hasilkan dan apa yang mereka terima. Nah, itu dia intinya. Oke, baik. Kita lihat ke sini, ke rambu-rambu. Nah, kalau tadi diceritakan bahwasannya kalau mau bernyanyi itu ya udah nyanyi aja, 1, 2, 3 nyanyi. Nggak begitu. Harus kita mengakomodir karakteristik peserta didik, paham dulu. Ya kan? Nah, nanti karakteristiknya ada. Seperti apa sih kemampuan seni musik siswa? Kalau siswa tuh sukanya lagu yang pendek-pendek, lagu yang ceria-ceria. Jadi jangan dibawakan lagu-lagu Korea melo itu kan. Ya kan adik-adik sekarang kan suka lagu-lagu Korea tuh. Kalau dibawakan lagu-lagu melo, ya udah. Mereka jadi nggak termotivasi lagi. Tiduran malah. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran selalu lakukan pemanasan supaya motorik mereka juga ikut berfungsi. Nah, melakukan latihan bermusik secara berulang-ulang hingga rasa musikalitasnya muncul. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Teori musik terintegrasi dengan praktik bermusik. Bernyanyi dengan perbandingan minimal paling tidak ya 30% teori, 70% praktik. Sedapat mungkin gunakan media. Walaupun itu hanya garpu tala. Oke, saya coba dari semua. Ada satu prinsip di musik untuk meningkatkan rasa musikalitas. Ya, Bapak contohkan satu. Kebetulan ada keyboard ini di sebelah ini. Kedengaran? Dengaran nggak? Terdengar, Bapak.
Dengar. Siapa yang bisa mencoba menirukan ini dengan suara saja, gunakan kata la saja. Nah, coba. Coba ikuti. La. Ya, coba, nggak apa-apa. Coba aja. La. Oke. Perdani betul tuh. La. Oke, siapa lagi coba? La. Bapak akan coba lihat seberapa sih musikalitasnya ya. Silakan. La. Oke, Pinta Sukma coba. La. Oke, bagus. Lagi? La. Oke, Pinta sudah. Yang lain lagi coba tirukan. Oke, Sidik Fadil Sidik. Oke nih, betul. Coba. La. Oke, Fadil Sidik sudah. Yang lain coba, yang lain. Siapa itu barusan? Tunggu. Coba. Oke. Putu gede sudah, betul. Ini Bapak baru melihat aja ya, baru melihat seberapa rasa musikalitasnya. Lagi yang lain, yang belum. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini, Bapak ganti nadanya. Nih. La. Oke. Ada yang bisa ngikuti? Ayo, lagi, Bapak ulangi. Ini baru kemampuan menangkap nada ya. Ya. Namamu akan hidup dalam Coba. Sendiri aja nggak apa-apa, coba. namamu akan. Oke, betul, betul. Pada sini betul ini, bisa nangkap ini. Ini bagus ini, bagus ini musikalitasnya. Coba yang lain selain Fadil. Coba lanjut. Siapa yang bisa coba? Namamu. Oke, Ikomang belum sesuai nadanya. Nah, coba dengar dulu. Nah. Coba. Untuk Ikomang, Angga Yamadi. Ya, oke, nggak apa-apa nyanyi. Coba, mana Ikomang tadi? Lari. Nah, itu satu ya, itu satu. Jadi kemampuan mendengar itu dan menyanyikan sesuai dengan nada itu kemampuan musikal. Nah, dan kemungkinan ya kekurangannya di situ. Ya, kenapa begitu? Karena jarang latihan. Ya kan, jarang mendengar suara musik dan mencobakannya. Ya kan, Pak Fadil Sidik ini sebentar lagi dokter ini. Sudah dokter Pak Fadil? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi Pak Desrendi, doakan. Ya, ini dari Unsam ini Banda Aceh ini.
Oke. Nah, itu. Jadi itu kemampuan. Kan gampang saja. Pak, saya nggak bisa main musik. Nggak apa-apa. Makanya nggak usah main piano seperti saya. Nggak usah. Kalau nggak bisa main musik, Pak, gimana caranya? Sudah, ketik satu aja atau pencet satu nada aja. Terpujilah. Bisa nggak coba? Satu nada aja bisa nyanyi, coba. Ayo coba. Nangkep nada ini. Kalau dikatakan do, nada do lah. Do, re, mi, fa, sol, do, sol, sol. Jadi kita cuma do saja. Ayo, yang bisa. Pak Marguana ini bisa ini. Pak Korprodi. Coba. Terpujilah. Oke. Itu nada dasarnya beda. Ini harusnya dipencet. Kalau tadi nadanya beda. Nih. Nah, bisa nggak? Karena kita di seni ini berhubungan dengan imajinasi ya. Dan juga prediksi. Bisa nggak memprediksi? Kalau dipencet nada do, bisa nggak nyanyi Inde Guru? Atau saya mainkan nada awalnya ya. Nada awalnya saja. Kalau lagu Himne Guru dimulai dengan nada apa? Boleh non angka. Ya, itu jangan-jangan nggak ada yang tahu ini. Dimulai dengan lagu apa? Pak, saya nggak pernah non angka, Pak. Saya pernah terpujilah aja kan. Nggak pernah baca not, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mulainya nada sol. Terpujilah. Coba. Terlalu ketinggian buat perempuan ya. Bapak Ya. turunkan. Nih. Ya, oke. Terpujilah. Oke, pas itu ya. Wahai engkau Oke, Hasnawati bagus. Bapak Guru. Oke, bagus Hasnawati. Yang lain coba. Terpujilah aja. Coba Francisca, coba ketua panitia nih coba. Coba. Ya. Oke, pemain bagus ini, bagus semua ini. Nah, jadi nggak bisa main alat musik. Apakah dengan memencet satu nada nggak bisa? Bisa nggak mencet satu nada? Bisa. Nggak apa-apa kita tampilin keyboard kayak pura-pura aja ya, pura-pura aja calon gurunya hebat main keyboard atau keyboardis kan. Padahal pencet cuma satu nada. Tidak apa-apa. Nggak masalah. Sama juga ketika kita membunyikan garputala. Berarti patokan ada awalnya di situ. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya ya. Nih. Indonesia, ya kan? Oke, nah. Coba. Indonesia. Oke, bagus. Siapa tuh? Tanah air. Nah. Oh, bagus ya, Sna. Nah, itu kemampuan ya. Kemampuan dan harus dilatih. Ya, harus dilatih. Tapi mudah-mudahan nanti layar permata kan bisa latihan ini. Tapi kan nggak bisa juga ini ya. Tatap muka ini. Ini Francisca dan kawan-kawannya online aja dari Denpasar sana. Mohon maaf Bapak. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu tersisa 5 menit lagi. Oke, bagus. Kita coba sedikit. Jadi itu ya, gunakanlah media. Ini masih terlihat share screen Bapak ini? Belum Bapak. Belum ya, oke sebentar. Jadi paling tidak seperti itu.
Jadi pembelajaran seni itu akan lebih tepat dia menggunakan media musik. Apalagi sekarang medianya sudah banyak. Banyak piano-piano, aplikasi-aplikasi segala macam yang bisa kita lakukan. Baik dia menggunakan lagu anak-anak, ya lagu nasional, lagu daerah. Lantas ini yang mesti dilakukan. Supaya seni musik itu bisa bermuatan positif. Tapi kalau hanya sekedar bernyanyi, dia pasti untuk menghilangkan motivasi aja atau menumbuhkan motivasi sesaat maksudnya ya. Menumbuhkan motivasi sesaat setelah mempelajari mata pelajaran lain. Nah, tuntutan seni musik itu bukan seperti itu. Tapi dia bisa melakukan apresiasi, dia bisa menirukan, dia bisa melatih secara berulang-ulang sehingga rasa musikalitas itu semakin dilatih semakin muncul, semakin dilatih semakin muncul, semakin dilatih semakin muncul. Dan ini yang akan dikembangkan misalnya bermain keyboard. Awalnya cuma mencet satu nada, akhirnya sudah bisa main akor, sudah bisa ini. Jadi tetap ya latihan itu yang paling penting. Latihan. Dan juga baru nanti terakhir mengekspresikan ya. Ekspresikan dia, ditampilkan karyanya, produknya ditampilkan, lantas setelah itu dieksplor apa saja nilainya. Bahkan diinternalisasi nilai-nilai ini. Nah, itu intinya pembelajaran seni musik itu. Nah, lantas juga bisa memberikan kesempatan, ini oke ya, menanamkan nilai-nilai, bahkan juga yang disarankan itu project based learning. Silakan saja bentuk project. Berikan mereka keluasan ya. Keluasan, nah ini yang akan kita lakukan tentu sesuai dengan tingkat perkembangan dari kalau ada di semua melakukan praktik ya tingkat perkembangan anak-anak siswa-siswa sekolah dasar. Kalau di kampus ya tingkat perkembangan mahasiswa ya harusnya sudah bisa meng-create sebuah proyek ya. Meng-create sebuah proyek dan intinya terkoneksi atau terintegrasi dengan teknologi. Apalagi kondisi sekarang itu ya budaya digital itu sangat berkembang ya. Nah, maka harus dituntut para guru yang memang melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Menstimulus mereka bagaimana memberikan kesempatan bernyanyi. Jadi bukan gurunya saja yang bernyanyi, tapi siswanya juga bernyanyi. Ya kan? Nah, siswanya juga melakukan, karena inti dari pembelajaran seni musik itu adalah praktik seninya itu sendiri. Dan itu yang akan mereka lakukan. Jadi bukan pemberian teori-teori dan segala macam. Dalam artian bukan tidak perlu ya. Tapi jika seseorang sudah bisa bernyanyi dengan baik, sesuai dengan aturan, maka teori sudah ada di dalam pemikiran mereka. Jadi sudah tahu mereka teori. Bahkan juga melaksanakan pembelajaran menggunakan ini. Multimedia, media sosial, bahkan diberikan lagu atau mereka bernyanyi, mereka recording sendiri, lantas diberikan masukan-masukan, kekurangannya di mana, dikirimkan kembali, lantas dirubah dengan latihan-latihan. Tentu perlu pendampingan ya, karena ini praktik. Ya, dan saya sarankan memang ada tatap muka. Walaupun itu tidak terlalu banyak porsinya. Paling tidak kita bisa memantau kualitas ya, memberikan arahan untuk pencapaian kualitas musik itu sendiri. Jadi dia sangat berbeda dengan mata kuliah lain yang teoritis ya. Bahkan juga menggunakan aplikasi ya. Boleh memilih apa saja. Ini intinya sama saja. Untuk musik sama saja. Bisa dilakukan. Mau scientific bisa, discovery bisa, pembelajaran berbasis proyek apalagi. Berbasis masalah juga bisa. Ya kan? Nah, tapi intinya tetap di zaman sekarang itu harus terintegrasi dengan teknologi. Nah, bahkan boleh juga mau gunakan sistem apa, bauran juga bisa. Tidak ada masalah. Ya kan? Banyak sekali model-modelnya nih, silakan dipilih aja. Bahkan medsos juga banyak. Oke. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran berbasis YouTube. Dan juga ada beberapa yang project based learning. Ini kebetulan baru saya tulis dan dipublikasi di Undiksa ini. Di jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, jurnalnya Pak Wayan ini.
Nah, jadi ada digital student songbook. Jadi buku lagu digital itu nanti yang akan memandu mereka. Mereka mendengarkan, mereka menirukan, mereka mencontohkan, berekspresi ya, berekspresi. Nah, di situ nanti baru guru memberikan masukan-masukan, oh ini kurang tepat, nadanya fals dan segala macam. Nah, disitulah kita butuh tatap muka untuk memperhatikan kualitas dari musik itu sendiri. Kalau project ini, yang pertama, question and answer with student about the music, tanyakan. Lantas bentuk grup, mereka masuk ke dalam kelompok. Lantas lakukanlah diskusi, mereka melakukan diskusi ya. Buat kapan latihannya, buat schedule-nya. Mereka melatih apa saja yang mau dilatih. Nah, dimonitor oleh guru. Lantas baru mereka melakukan latihan secara berulang-ulang sehingga atau sampai lagu itu bagus dinyanyikan dan benar dinyanyikan. Baru terakhir mereka melakukan penampilan musik. Dan di situ baru ada evaluasi. Boleh dalam bentuk soal, boleh dalam bentuk performance musikalnya. Jadi sangat cocok sekali dengan project Fast Learning ini. Bahkan juga kalau mau lihat ada ini, nanti saya bagikan juga ada beberapa contoh ansambel lagu daerah yang mahasiswa ini mahasiswa berkreasi, silakan aja diakses nanti di sini. Dan juga kreativitas musik itu bisa juga memanfaatkan barang-barang recycle, peralatan-peralatan bekas. Jadi nggak harus menggunakan atau beli alat musik dulu yang puluhan juta ya, enggak. Dengan recycle aja cukup. Nah, ini yang disampaikan tadi. Ini buku ini sebentar lagi seolah terbit ini. Sudah pakai QR code, sudah pakai link YouTube, nah, dan juga mau dibuatkan aplikasi multimedia interaktif. Mudah-mudahan dalam 2022 ini jadi buku ini. Dan mudah-mudahan sangat membantu dan bermanfaat calon-calon guru yang awalnya mengatakan susah membelajarkan musik. Nah, padahal tergantung mau tidak latihan, kan itu aja. Kan? Tapi kalau nggak pernah latihan musik segala macam, nah ini saya perkenalkan ke adik-adik Undiksa. Kalau ada yang mau suka nyanyi di ruangan Bapak ada keyboard udah standby nih. Pak Fadil boleh datang ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin peserta yang kami hormati, demikianlah telah kita saksikan bersama sesi penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Desyandri, SPD MPD, yang begitu luar biasa dan juga sangat menyenangkan. Ya. Baik hadirin yang berbahagia, karena sesi penyampaian materi telah usai, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab atau sesi diskusi. Kami ingatkan kembali, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, peserta dapat raise hand dan nantinya akan dipilih oleh moderator. Dan saya ingatkan juga, untuk peserta yang ingin bertanya, agar langsung menyampaikan inti pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, rupanya dari peserta webinar hari ini yang ingin bertanya, ada dari Komang Ayu Tantri Sastradewi. Baik, untuk Ayu Tantri dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membuka kamera karena kendala sinyal. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya seni budaya itu tidak hanya memberikan pembelajaran terhadap seni tari, seni musik, seni rupa, ataupun seni drama. Tetapi dalam seni budaya itu masih banyak, ada cerita rakyat, ada permainan, dan lainnya.
Nah, di sana, di dalam seni budaya itu, pastinya terdapat nilai-nilai karakter yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Pertanyaan saya, model pembelajaran yang seperti apa yang bisa kita gunakan, khususnya dalam memberikan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam seni budaya. Sekian. Langsung Baik, terima, Widiantari? baik Oke. Bapak, bisa langsung dijawab. Baik. Terima kasih Tantri Sasra Dewi ya. Ini dari Permata juga ya sama atau dari Undiksa di sana? Dari Undiksa, Bapak. Undiksa ya, baik. Jadi sebenarnya betul ya karena ada beberapa materi yaitu terkait dengan kebinekaan. Kebinekaan itu terkait dengan folklore. Folklore, cerita rakyat dan segala macam, termasuk juga kesenian-kesenian rakyat. Nah, misalnya, ini Bapak belum mendalami ya, mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan satu gambaran. Tari kecak. Tari kecak itu kan banyak nilai-nilai kearifan lokal budaya Bali yang ada di sana. Contoh, nah itu yang dari Bali. Sekarang Bapak contohkan ke Sumatera Barat. Ini ada tari piring. Kenapa kok piring? Kenapa kok seperti itu gerakannya? Nah, ini kan dari tari-tarian dan banyak lagi budaya-budaya yang bisa diberikan di pembelajaran ini. Jadi ada, makanya dia dicakup dalam satu bentuk muatan materi seni, budaya, dan keterampilan. Bahkan juga prakarya, kerajinan-kerajinan rakyat lama, permainan-permainan tradisional. Kalau di Jawa itu ada dolanan dan segala macam, ada enggrang, ada patok lele, ada ini segala macam. Itu sebenarnya punya nilai-nilai. Nah, nilai model pembelajaran apa yang sesuai? Nah, seperti yang disampaikan tadi, karena kita kondisinya sudah berbentuk ini ya, berbentuk digital ya, lebih kepada digital, maka otomatis pembelajaran apapun, model apapun itu bisa digunakan. Tapi lebih, nah karena ini perform atau juga dalam bentuk unjuk kerja, maka lebih cocoknya project based learning. Nah, itu jadi project based learning inilah mereka dibuat project. Apa projectnya? Misalnya melakukan permainan daerah atau menampilkan sebuah tari-tarian yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kalau ke siswa SD jangan disuruh tari kecak, nanti kacau. Tapi apa tari yang cocok bagi siswa SD? Kita juga harus mempertimbangkan yang pertama gerakan motorik mereka. Nah, biasanya kalau untuk SD itu adalah tari-tari yang menggambarkan alam ya. Misalnya ada gerakan tumbuh-tumbuhan, ada gerakan orang ke sawah, ada gerakan orang berkebun dan segala macam. Atau termasuk gerakan orang di dalam membuat ini ya, cantrang itu kan, menarik cantrang itu kan bisa jadi gerakan. Nah, apa sih gerakannya? Nah itu, jadi lebih kepada gerakan-gerakan yang ada di alam. Begitu juga musiknya. Nah, musiknya juga menggunakan musik-musik yang digunakan di folklore misalnya. Nah, tentu juga harus tetap ya, ini keistimewaan kita di sekolah dasar, kita tidak serta-merta bisa memberikan apapun bentuk seni ke mereka. Karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, sesuai tidak dengan perkembangan mereka. Yang kedua, apakah tidak mempercepat besarnya mereka. Ini bahasanya bahasa vulgar ya. Misalnya ketika menyanyikan lagu dewasa yang isinya I love you semua, apakah cocok buat siswa SD? Kan tidak mungkin. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan, ya, terutama berikanlah seni budaya yang mengandung nilai-nilai positif untuk siswa mereka. Nah, rasa itu. Kalau model pembelajarannya hampir semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan, tapi karena ini berupa penampilan, berupa unjuk kerja, maka yang lebih cocok itu adalah project based learning. Nah, itu ya, Tantri Sastra Dewi ya. Ini bagus pertanyaannya. Baik, Bapak. Terima kasih.
Baik Bapak, terima kasih atas paparan jawabannya yang begitu luar biasa dan juga kompleks. Jadi intinya model pembelajaran apapun bisa digunakan, tetapi terutama untuk menggunakan project based learning atau unjuk kerja, dan juga disesuaikan juga dengan perkembangan siswa sekolah dasar khususnya. Bukan begitu Bapak? Baik, untuk peserta webinar selanjutnya yang ingin bertanya kepada narasumber hari ini, dipersilakan untuk raise hand. Baik, untuk peserta atas nama Panggih Jumino, Bapak Panggih Jumino dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ya, Di sini saya ingin bertanya tentang musik tradisional, ya Pak ya. ya. Bagaimana cara mengajarkan musik tradisional di desa jikalau di desa itu tidak memiliki internet yang sesuai Bapak bilang tadi? Karena di masa zaman sekarang ini kan zaman internet atau zaman modern. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan siswa di desa supaya mengerti tentang zaman-zaman ini mengenai musik, Pak? Karena kan kalau di desa itu kekurangannya sangatlah banyak gitu, Pak. Mulai dari jaringan, koneksi, alat-alat elektroniknya kan masih kurang, Pak. Jadi saya pertanyakan bagaimana cara meningkatkan siswa seni musik anak tersebut jikalau anak itu ke kota, Pak. Bagaimana cara mengajarkannya ke desa itu, Pak? Gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Panggih Jumino ya. Dari mana Pak? Sama Undiksa juga. Maaf, Pak, mahasiswa, Pak. Ya, mahasiswa Undiksa. Oke. Enggak, Pak. Insam. Baik. Jadi memang itu ya. Kita akui, nah ini ya, kita akui, kemarin juga di Kemenkominfo Bapak berikan hal ini, penetrasi jaringan internet itu belum merata. Nah ini dulu, ya belum merata. Mungkin yang di kota-kota itu aman lah. Mereka sudah bisa dengan 4G-nya, bahkan 5G-nya. Kalau di desa-desa, jangankan 3G, pakai E aja begitu. Apa E itu apa artinya? Ya kan? Bahkan buat ini aja menunggu lama. Nah, bagaimana strategi kita untuk mengenalkan musik tradisional itu? Nah, yang pertama tentu kalau tidak atau penetrasi jaringan internet tidak sampai ke sana, otomatis kita menggunakan teknologi yang lain. Karena ini ya dari semua, jangan diartikan teknologi itu hanya internet. Nah, ini yang sering salah pemahaman kita ya, sering salah konsepsi bahwasanya teknologi itu banyak. Misalnya MP4 juga teknologi dan itu tidak harus online. Ya kan? Bisa kita putarkan lewat HP tanpa jaringan. Atau juga menggunakan kalau untuk musik tradisional tentu perlu mereka melihat ya. Sebaiknya MP4 aja, gunakan MP4, putarkan di sana. Bahwa mungkin kalau media playernya kan nggak ada masalah mungkin ya untuk daerah yang ini ya Panggih ya nggak ada masalah. Lantas kita jadikan dia media agar siswa ini bisa mengenal, tentu dengan latihan juga. MP4 itu hanya sebagai penunjang. Intinya adalah mereka yang melatih musik tradisional ini, memainkan musik tradisional ini. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Jadi seni itu tidak bisa hanya ditiru persis, tidak. Tapi pengalaman mereka bermain musik, pengalaman mereka bernyanyi, pengalaman mereka menari, walaupun di awalnya itu sangat kacau sekali ya. Nggak tahu bunyinya bunyi apa. Dan ini butuh latihan. Jadi intinya, gunakanlah platform teknologi lain yang bisa di daerah-daerah. Kalau dia bermasalah dengan internet, maka jangan gunakan internet. Nah, silakan digunakan MP4 dan playernya boleh dari handphone, boleh menggunakan pengeras suara, atau juga dalam bentuk lain. Nah, paling tidak si calon guru ini tentu
mengetahui musik tradisional itu. Kalau sudah bisa memainkan, calon gurunya juga sudah dibekali, nggak perlu semua itu. Mereka tinggal datang ke sana, alat-alatnya nggak ada. Sudah cari alat-alat yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi kita harus kreatif juga di situ. Tidak harus membeli alat yang puluhan juta dulu baru bisa ngajarkan seni. Ya kan? Main drum aja bisa pakai ini kok, periuk, pakai galon aqua, pakai apa namanya simbalnya, pakai piring loyang lama itu. Bisa kita manfaatkan. Begitu ya Panggi ya. Baik, itulah paparan jawaban dari Bapak Desiandri. Dari penanya, Panggi Jumino, apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Kak. Bisa, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ayo lagi. Baik, rupanya peserta atas nama Komang Ayu Tantri ingin bertanya lagi. Baik, untuk Ayu Tantri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya lagi yang berkaitan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya. Jadi yang tadi adalah model pembelajaran. Nah, di sini kita ketahui kan seni budaya itu ada salah satunya adalah permainan tradisional. Nah, di Bali itu ada permainan tradisional yang menggunakan bambu yang akan dibuka dan ditutup, kita loncat di atasnya sambil bernyanyi. Nah, di sana berarti sudah ada kombinasi antara seni musik dan juga seni tari. Tetapi di sana kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai karakternya di sana yang bisa kita gunakan untuk menguatkan karakter-karakter generasi muda, khususnya untuk di sekolah dasar. Pertanyaan saya, bagaimana ya nanti kita memberikannya bahwa inilah nilai karakter yang terkandung di dalam permainan tradisional ini. Bagaimana cara kita untuk memberikan pemaparannya kepada peserta didik agar mereka lebih mudah mengerti bahwa di dalam permainan tradisional itu banyak sekali nilai-nilai karakter yang terkandung. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, Ayu Tantri. Nah, ini tambahan dari yang tadi ya. Sebenarnya kalau mau menentukan apa saja nilai-nilai, katakanlah edukatif ya, karena dia bersifat nilai yang mendidik ya, yang mengedukasi masyarakat, walaupun dari permainan tradisional. Jadi dia bisa mengedukasi masyarakat, misalnya adanya kolaborasi, ya kan? Adanya nilai-nilai kekompakan, adanya nilai-nilai persatuan, adanya nilai-nilai disiplin, adanya nilai-nilai keteraturan di sana kan. Misalnya kalau bambu itu kalau nggak sekaligus nariknya bisa jadi satu kaki kejepit. Nggak bisa lompat lagi yang si penarinya kan. Nah, dan juga prediksi otaknya juga harus jalan itu. Jadi sangat banyak sekali nilai-nilai. Pertanyaannya ini ya, bagaimana cara mengajarkan ke mereka? Jangan diajarkan nilai itu. Tapi suruh mereka menganalisanya. Jadi kita berikan kesempatan ke mereka duluan. Nah, dari permainan ini anak-anak ibu, apa nilai-nilai yang bisa anak-anak ibu ungkap dari permainan bambu ini. Nama permainannya saya lupa juga, apa Tantri? Kalau di Bali nih ada nama permainan tradisional mecak-cak. Saya cari di Google. Mecak. Namanya Di Bali ya, mecak-cak. Oh, mecak-cak. Oke, mecak-cak. Ya, jadi kan ada beberapa orang peserta ya yang tukang pegang bambu dan juga ada yang lompat ya. Iya Bapak. Jadi ada Jadi 4 orang bambu yang megang. kosong itu diisi dilompati, nah, sehingga mereka aman juga kakinya kan? Iya Bapak. Nah, termasuk juga nilai-nilai kewaspadaan. Nah, intinya sebenarnya calon guru sudah tahu apa nilai-nilainya. Dan kita tidak perlu memberikan nilai-nilai itu. Biarlah nilai-nilai yang dipahami oleh
calon guru atau tantri sendiri itu menjadi reinforcement, penguat. Tetap yang belajar itu mereka duluan. Mereka kan bisa dibentuk per kelompok. Silakan diskusi. Silakan tampilkan per kelompok, lantas diskusikanlah apa nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan mecak-cak ini. Nah, mereka juga akan memberikan atau menganalisanya, juga akan mengumpulkan informasi. Nah, itu yang proses saintifik ya. Mereka mulai mengamati dari melaksanakan permainan tradisional mecak-cak ini, mereka amati, lantas mereka kumpulkan informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, paling tidak dari situ mereka sudah mengidentifikasi nilai-nilai. Apa saja yang dibutuhkan untuk bermain mecak-cak yang benar, supaya kaki kita tidak kejepit bambu. Berarti perlu kehati-hatian, ya kan? Perlu kewaspadaan. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai. Tapi itu mereka, biarkan mereka duluan yang menyampaikannya di diskusi. Nanti baru guru sebagai atau memediasi mana jawaban-jawaban yang tidak sesuai dan mana jawaban-jawaban yang sesuai dan memberikan penguatan. Bahkan juga bagi atau ketika nilai-nilai itu tidak semuanya terungkap oleh siswa, disitulah guru menambahkan nilai-nilai. Tentu dengan contoh permainan tadi. Jadi tetap intinya tantri, adik-adik semua, pembelajaran K13 itu intinya mereka yang belajar. Jadi perubahan mindset dari yang biasanya guru yang mengajar, sekarang mereka yang belajar, siswa yang belajar. Berikanlah hak mereka untuk belajar. Jadi kita nggak ini lagi ya, kadang keenakan menjelaskan, apalagi tantri suka main mecak-cak ini kan, udah diceritakan semuanya, lantas siswa ngapain? Bengong, nggak belajar jadinya. Nah, makanya berikanlah kesempatan ke mereka untuk mendiskusikan, untuk melaksanakan proses ilmiah dan menemukan nilai-nilai itu. Nah, di sini juga tersirat kalau ada istilah menemukan, berarti indikator pembelajarannya juga harus ada yang menemukan. Nah, ini kan pembelajaran hot semua ini. Ya kan? Boleh mereka mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan. Nah, untuk bermain itu, lantas mereka menemukan nilai-nilainya. Itu sudah pembelajaran hot. Menemukan itu C berapa kalau di KKO? Kalau di kata kerja operasional yang belum atau create work itu berada pada level berapa? Nah, ini kan adik-adik ini kan sering lupa bawa pacarnya. Kalau mahasiswa pakai SD itu pacarnya kata kerja operasional. Bawa terus kemana-mana. Supaya kita bisa mengindikasikan pembelajaran. Oke, begitu Tantri. Baik Bapak, berarti permainan tradisional itu bisa dijadikan media untuk menguatkan karakter anak gitu Bapak dalam Bisa. pembelajaran selanjutnya. Sangat bisa. Seluruh permainan tradisional ya itu sangat syarat akan nilai-nilai, terutama nilai kolaborasi, nilai kebersamaan. Ya, mereka tidak bisa bermain sendiri. Coba bayangkan patok lele main sendiri. Bisa nggak? Bisa juga, tapi kan nggak enak. Kalau nggak ada kompetisinya kan nggak enak. Atau main enggrang sendiri aja diketawain orang, ngapain main enggrang siang-siang begini katanya kan. Nah, coba ketemu teman, janjian, ini segala macam, itu kan nilai-nilai persatuan semua. Apalagi ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, Minangkabau, main bersama-sama. Mereka nggak lihat lagi latar belakang budayanya. Tapi yang mereka lihat adalah persatuan dan kesatuan. Mereka bisa melaksanakan kegiatan walaupun multikultural, multi religi, multi segala macam multi. Mereka nggak lihat lagi. Nah, jadi nggak ada lagi yang mau, misalnya kalau di dunia barat itu kan ada yang mendiskreditkan orang kulit hitam. Kalau mereka sudah bersama dalam satu permainan itu nggak ada lagi. Maka nilai diskriminasi hilang. Minoritas hilang. Yang ada apa?
Mereka saling bergembira, memotivasi diri, bersenang-senang, dan ada nilai-nilai yang perlu mereka wariskan, yang perlu mereka jaga, bahkan juga perlu diwariskan. Kan ini yang sangat jarang sekarang ini. Bapak punya gambar satu, dulu permainan tradisional itu, sekarang mereka bermainnya lewat gadget semua. Bayangkan kalau ini tidak kita berikanlah stimulus paling tidak ya, walaupun siswa zaman sekarang tetap dia punya nilai-nilai, tetapi sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu dia menyapa itu ya menyapa dalam biasa saja, kalau sekarang enggak, pakai istilah-istilah lain. Tapi mereka nilainya tetap menyapa, tetap hormat ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Tantri, Ayu Tantri ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Desiandri atas paparan jawabannya, dan juga terima kasih kepada Ayu Tantri atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Waktu diskusi tersisa 8 menit lagi. Mungkin kita buka untuk satu penanya lagi ya Bapak. Ya, silakan. Baik, silakan untuk peserta webinar jika ingin bertanya kepada narasumber hari ini untuk raise hand pada fitur Zoom yang tersedia. Ada pertanyaan ke arah konten kreator nggak? Ayo. Kalau ini lebih menarik ini di zaman sekarang ini. Misalnya buat konten kreator tentang cara bermain atau melakukan permainan tradisional. Nah, boleh juga. Atau memainkan musik. Widiantari, Bapak share materinya ya biar ini teman-teman ini bisa lihat ini. Baik Bapak, silakan. Ya, Bapak share di ruang chat aja. Baik, waktu tersisa 6 menit lagi. Mungkin dari peserta yang ingin bertanya. Ya, itu sudah bisa di-download di ruang chat. Ini Yang dari Padang ada kan ya, dari Padang. Ini dari Undik saja nih. ada Pak. Mari ayo. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand. Baik, rupanya sudah ada satu penanya kita yang terakhir. Peserta atas nama Widya Gusriani, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih moderator. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya. Tadi kata Bapak di kurikulum 2013 siswa itu yang harus belajar. Pertanyaan saya Pak, bagaimanakah strategi guru dalam proses pembelajaran musik untuk anak sekolah dasar kelas rendah Pak, yang memiliki fokus yang rendah? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ini bagus nih. Widya dari mana? UNP nih? Widya dari Universitas Samudra Langsa, Pak. Oh, dari Aceh. Oke, baik. Teman kita jauh-jauh dari Aceh ini hadir bersama kita nih. Baik. Jadi Widya, memang kalau mau lihat persisnya itu ada di Permendikbud tentang karakteristik pembelajaran tematik terpadu, ya. Jadi merubah yang biasanya guru yang mengajar menjadi siswa yang belajar. Nah, sekarang permasalahannya di kelas rendah itu mereka memainkan musik tidak seperti kelas tinggi.
yang harus bermain alat musik dan segala macam, enggak ya. Tapi mereka mulai memainkan musik dari apa saja yang dekat dengan mereka. Dan lebih utama adalah dari badan mereka sendiri. Mereka bertepuk tangan. Nah, paling tidak kalau untuk kelas rendah ini strateginya, mereka disuruh bertepuk tangan aja. Bertepuk tangan boleh, hentak kaki boleh. Ya kan ada lagunya tuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan, pasti bisa. Tapi mereka bertepuk tangan itu kan sudah sesuai ketukannya, sudah sesuai irama musiknya, sudah sesuai dengan ritme musiknya. Jadi kan bahkan juga beberapa ketukan bisa silakan diganti aja, tepuk paha misalnya, ya kan? Atau lompat, ada apa segala macam, banyak yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka belum membaca notasi, menyanyikan lagu, ya masih sebatas mengenal ya, masih sebatas mengenal. Dan lebih kepada memperkenalkan bahwasannya di tubuh mereka juga ada alat musik. Boleh jentik jari, bisa juga. Atau tepuk tangan, tepuk paha, atau melompat, rentak kaki dan segala macam. Jadi masih ke arah situ. Jadi strateginya ya sudah, suruh mereka melakukan. Jadi enggak guru aja yang mencontohkan ya, mereka hanya meniru, tidak. Tapi mereka juga lakukan. Coba kalau tepuk tangannya 2 kali, sekarang 3 coba. Coba kan 3. Coba kan 4. Nah, karena ada 4/4 tanda biramanya berarti 4. 1 waga. Nah, 1 waga 4. Nah, kan bisa juga mereka diganti. Kalau Widya paham tentang konsep drum band, itu sebenarnya dari tubuh kita itu udah bisa buat drum band. Nggak perlu harus beri alat-alat drum band ya. Ya kan? Tadadap, bom bom, pakai kaki. Tadadap, deng deng, tadadap, deng deng deng. Nah, ini kan bisa juga. Atau, yang paling gampang itu. Sekarang Bapak nggak nampak ya. Nggak nampak karena layarnya ini. Biasanya irama dan pola irama itu bisa dinyanyikan pakai tangan. Misalnya cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Yang kiri tetap ketukan jalan. Tapi yang kanan sesuai dengan lagunya. Atau yang lebih enak. Dan 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 dan. Itu kan pola irama ya. Dan 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 dan. Sekarang ketukan di kiri. Dan 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 dan. Tetap. Dan 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 dan. Bisa enggak sinkronisasi antara ketukan yang konstan dengan pola irama yang di sebelah kanan ini? Nah, biasanya kan suka permainan di pramuka ya. Ya kan? Nah, tangan kanan ngusap gini, tangan kiri ketuk. Balik, tangan kanan ngusap, kaki kiri mengetuk. Bisa enggak? Nah, itu kan melatih kecerdasan ya, melatih kecerdasan. Nah, dan juga ada nilai-nilainya juga yang terkandung di dalam itu. Misalnya nilai-nilai kehati-hatian. Nah, banyak hal yang bisa kita ungkap. Jadi memang mereka yang diminta duluan. Paling tidak guru hanya contoh aja lah. Berikan contoh aja. Lantas mereka diarahkan untuk memainkan musik sendiri. Berdasarkan anggota tubuh. Begitu ya Widya ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparan jawaban dari penanya kita yang terakhir, yaitu dari Widya yang berasal dari Universitas Samudra. Terima kasih juga atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Baik, karena sesi diskusi sudah berakhir, demikianlah webinar pendidikan dengan tema Strategi dan Inovasi Pembelajaran Seni Musik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa Permata tahun 2021 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Desiandri SPD MPD, yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ini dengan paparan materi yang begitu luar biasa, bermanfaat, dan tentunya menginspirasi kita semua.
Sebelum kami menutup sesi ini, dipersilahkan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan hasil webinar hari ini. Untuk Notulen, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya selaku Notulen akan menyampaikan hasil kesimpulan webinar pendidikan pada hari ini. Kesimpulan webinar pada hari ini yakni adanya perubahan teknologi, iklim, demografi, dan budaya yang semakin maju dan juga semakin masif di dalam kehidupan kita saat ini. Khususnya untuk seni musik dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh 6 permasalahan yang besar, yakni perkembangan teknologi 4.0, di mana dalam bidang pendidikan guru dituntut untuk mengajar dan memberikan soal-soal HOTS kepada peserta didik untuk mengoptimalkan pemikiran kritis peserta didik. Tak hanya itu, guru juga dituntut untuk lebih berkompetensi dan mengembangkan literasi dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan itu, guru dapat mampu mengembangkan karakter-karakter siswa untuk berkreasi seni budaya dan berkaitan dengan kondisi saat ini di mana di masa pandemi COVID-19, maka kreativitas berbudaya dapat dikembangkan dan diasah dengan baik. Di mana munculnya generasi digital saat ini yang sudah memiliki kemampuan untuk menerima informasi dengan cepat dan juga luas. Di zaman perkembangan digital saat ini sudah mudah dalam memperoleh informasi secara luas untuk menambah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Kondisi perkembangan seperti itu membuat para pendidik lebih berpikir kritis untuk mempersiapkan strategi dalam mempersiapkan kondisi pembelajaran saat ini. Strategi pembelajaran abad 21 menurut Beers tahun 2012 yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21, yakni adanya kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, pemanfaatan teknologi sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, memiliki hubungan antar kurikulum, pembelajaran yang bersifat inquiry dan didukung dengan lingkungan belajar yang kolaboratif. Adapun hal yang sangat dibutuhkan oleh tenaga pendidik dalam membelajarkan seni musik dan hal yang penting untuk ditanamkan dalam pembelajaran seni musik adalah pedagogik, apresiasi, mengekspresikan lagu anak dan kesenian lain, sehingga mampu memunculkan kreativitas seni budaya tanpa menghilangkan eksplorasi nilai-nilai budaya. Sehingga dengan itu mampu menciptakan pembelajaran seni budaya yang kreatif, imajinatif, menyenangkan, dan juga reflektif. Seni itu sendiri dapat diartikan sebagai hiburan semata, di mana dengan adanya pembelajaran seni, maka akan memulihkan kebosanan siswa setelah belajar. Karena dalam pembelajaran seni, siswa lebih dominan untuk menghafal, dan adanya pembelajaran seni tentunya akan mengembangkan kreativitas seni budaya siswa. Musik dalam bidang seni mampu memberikan arahan untuk kehidupan dan segala sesuatunya. Seni musik harus dapat dilatihkan secara berulang-ulang, sehingga wirasa, wirama, dan juga wiraga akan masuk ke dalam diri, sehingga musikalitas seseorang akan dapat muncul. Seni musik juga dapat diberikan dalam beberapa pendekatan, yakni belajar melalui musik, seperti sikap, belajar dengan musik, yakni keterampilan, dan belajar dengan musik, yakni pengetahuan. Cara membelajarkan musik itu sendiri kepada siswa dapat dengan mendengarkan musik, bernyanyi, bermain musik, maupun membaca musik. Seni musik itu dapat diketahui sebagai kreativitas seni budaya untuk melatihkan disiplin, seperti disiplin mengenai tempo lagu dan taat dengan aturan bermusik, dan mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa. Teori musik terintegrasi dengan praktik bermusik atau bernyanyi dengan perbandingan minimal 30% teori dan 70% praktik. Pembelajaran seni musik lebih tepat diaplikasikan dengan menggunakan media bermusik. Dalam pembelajaran seni bermusik, guru berperan untuk mengupayakan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, menggunakan multimedia interaktif, memanfaatkan sosial media, menggunakan strategi dan inovasi pembelajaran, serta tidak berfokus untuk menyajikan materi dan teori. Model pembelajaran yang digunakan juga berbagai macam, seperti model pembelajaran saintifik, model pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis masalah, dan masih banyak lagi model pembelajaran
yang masih bisa dipilih oleh guru dalam membelajarkan seni musik kepada siswa sekolah dasar. Baik, sekian pemaparan hasil kesimpulan webinar pendidikan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon izin moderator, Bapak koreksi sedikit kesimpulannya. Baik Bapak, dipersilahkan. Jadi pembelajaran seni musik itu bukan hanya sekedar hiburan dan hafalan, tapi banyak hal lain yang bisa diambil atau hal-hal positif yang diambil dari musik itu sendiri. Hanya koreksi itu saja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih atas koreksinya Bapak. Baik, para hadirin sekalian, demikian kesimpulan yang telah disampaikan oleh Notulen hari ini beserta tambahan dari Bapak Desiandri. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah tadi penyampaian materi dari narasumber pada acara webinar pendidikan tahun 2021. Acara selanjutnya, yaitu doa. Doa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Demikianlah acara webinar pendidikan tahun 2021 dengan tema Strategi dan Inovasi Pembelajaran Seni Musik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Diumumkan kepada seluruh peserta webinar pendidikan tahun 2021 untuk e-sertifikat akan dibagikan ke email masing-masing. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Widya Francisca dan kawan-kawan. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak juga mohon maaf kalau memang ada tindak tanduk ataupun perkataan yang tidak sesuai. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lain kita coba lebih ke praktiknya lah. Praktiknya berarti langsung ke Bali ya. Ditunggu Bapak. Mudah-mudahan. Oke, makasih semuanya. Bisa cara juga Triana, Suara, juga Novi tadi juga Sari dan Komang Widya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Mbak Desiandri, Pak Yan. Oke Pak. Maaf ini Pak, saya ada kegiatan yang lain juga ini. Oh iya, sama ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Yan. Terima kasih ya. Mohon dibimbing ini mahasiswa kami Pak Yan. Siap Pak. Mantap Pak materinya Pak. Cuman saya masih Iya. mengikuti kegiatan yang lain ini. Mereka yang mantap-mantap Oke, Pak. makasih ya. Adik-adik Ya. mahasiswa bagus ya, mantap. Kreativitasnya tinggi ini dari Ya. Uniksa ini. Mudah-mudahan menularkan hal positif Ya. ke Universitas Negeri Padang ini. Ya Pak Yan, Ya, sukses sekali selalu lagi. Pak. Sehat selalu. Terima kasih ya dan apresiasi buat semua ya. Terima kasih Bapak. Ya.